Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nuraini. I from in class SI20I. Di sini kami akan mempraktekkan tentang simulasi manajemen proses. Nah, untuk memenuhi mata kuliah sistem informasi. Nah, dengan menggunakan CPU simulator. Nah, apa sih CPU simulator itu? Nah, CPU simulator ini merupakan simulasi dari kerja CPU di dalam komputer kita atau di dalam PC kita. Di CPU simulator ini terdapat namanya CPU induction. Ini nanti dimana berupa instruksi-instruksi dari CPU yang diterima oleh CPU nanti di sini. Nah, kemudian kita ada test if delay. Nah, kemudian di sini juga ada nama program stack atau RAM ya, dan di general purpose CPU register. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen CPU. Yang pertama, kita masuk dulu bikin di ke inputan kita. Ini sudah ditulis dalam notepad, kita copy saja. Ini kita copy, kemudian kita masukkan saja. Di sini saya membuat program SJF-S1 di mana I sama dengan 0, for N sama dengan 1, dan menuju 10 I sama dengan I dan N. Kita next. Nah, setelah itu kita rubah ya ininya, checklistnya jangan lupa dibuang, kita bikin 100. Selanjutnya kita masuk ke file compile, kita klik, kita tunggu beberapa saat bahwa ini sedang melakukan proses gitu. Nah, setelah semuanya selesai, nah ini adalah program code input, ini adalah program yang perintahnya. Kemudian kita jangan lupa load in memory, yaitu filenya kita simpan terlebih dahulu. Nah, oke, ini kita telah masuk. Ini akan kita jalankan menggunakan dengan simulatornya. Yang pertama kita klik program listnya ya di sini. Yang FS1 kita ini kan ya, klik new process. Yang 100 itu. Nah, ini sudah masuk program listnya, yaitu FTC 100. Nah, kemudian setelah itu, nah ini sudah masuk. Kita jalankan dengan menggunakan simulator gitu. Yang pertama kita klik program listnya, yang adalah FJFS1. Kita klik selanjutnya kita masuk ke nah ini adalah program listnya. Kita sekarang masuk ke create new process, dimana dia nanti akan masuk ke ready process. Kita tunggu beberapa saat. Ini sedang diproses ya. Itu ada ready process, ada fin, nama, state, memori, prioritas, bus, swap, name, CPU, file. Nah, kita kemudian klik lagi. Kedua, kita tunggu beberapa saat. Ini CPU-nya sedang diproses. Nah, ini udah 2. Dan kita klik lagi sampai dengan 3. Nah, jadi new prosesnya ya. Ini kliknya prosesnya udah sampai 3. Kemudian kita selanjutnya kita kontrolnya kita rubah ininya pas asalnya di tengah kita paste dan kita start. Nah, maka prosesnya akan berjalan secara otomatis. Kita masuk. Maka ini prosesnya sedang berjalan. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini proses sedang berjalan ya. Ini sedang perubahan.
Nah, kemudian kita masuk lagi ke ini, kita masuk ke sini, kita lihat di view-nya proses status. Ini kita masuk ke view proses status. Kita lihat nih perbandingan statistiknya ya, perbandingan antara P1, P2 dan P3 untuk masalah waktunya. Adapun untuk grafik P1 itu adalah 0, untuk grafik P2 adalah 0,49 dan P3 waktunya adalah 0,49, sama gitu. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Dan kita kembali lagi ya, ini masih berjalan, kita tunggu ya sampai berhenti. Sampai ini berhenti ya teman-teman. Nah, kita tunggu sampai semuanya beres. Nah, ini sudah berhenti. Kita coba masuk lagi ke finish ini. Nah, bisa dilihat ya sama teman-teman semua bahwa untuk P1 ini adalah kenapa gitu hasilnya 000, karena untuk P1 ini arrival time-nya 0 karena waktu kedatangannya itu langsung dijalankan seperti itu. Untuk sementara P2 arrival per menit 0,49 ya. Nah, dan untuk P3-nya 0,78, dan rata-rata dari average process waiting time itu adalah 42. Selanjutnya kita modifikasi saja ya program tadi. Kita masuk lagi. Nah, kita masuk ke compile tadi yang sini. Kita bikin di sini sepertinya bikin ke 12. Nah, seperti itu. Oke, dan kita tambahkan n-nya itu, dan kita tambahkan di sini outputannya ya. Nah, kita tambahkan di sini seperti kita nah, ini besok mengalami error ya, kita tulis saja di sini. Untuk menghindari error, kita tulis saja di notepad di sini ya. Nah, kita tulis di sini bawah ini. Next. Kita tulis ya seperti ini. Nah, seperti output sama dengan i, dimana i ini kita akan menampilkan i nya di sini, di situ. Kemudian kita masukkan yang sudah kita buat. Nah, ini programnya, kita copy, ulang, kita masukkan. Sekarang kita klik compile ya, compile, masuk ke compile. Kita tunggu beberapa saat. Proses sedang berlangsung. Kita ke loading memory, jangan lupa ya untuk filenya kita save, dan kita loading memory, kita oke. Nah, tuh kita oke. Kemudian ini kita remove dulu ya. Nah, ini kita hapus dulu aja. Kita remove dulu ya program ini semua.
Kemudian setelah itu kita masuk ke loading memory. Jadi datanya masuk, kita oke simpan. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita ingin melihat ya outputannya seperti apa. Kita masuk ke output dan kita next, jalankan ya, jangan lupa kita jalankan saja gitu pada sistem ini. Kita jangan lupa udah semuanya di save, kita jalankan. Ini kan kita udah terlihat ya outputannya nanti seperti apa. Kita ini checklist, kita close saja. Selanjutnya kita jalankan saja tuh. Nah, kita di sini kita jalankan ya pada awal tadi gitu. Ini kita jalankan semuanya sebelum proses seperti ini. Nih, ini untuk F1-nya udah ada. Ini untuk FS1-nya, F2-nya, dan kita setelah untuk F3. Nah, jadi di sini kita akan membandingkan rata-rata dari sistem ini seperti itu, antara program yang sudah dibuat tadi sama yang program yang baru kita edit tadi. Nah, jangan lupa kita masuk ke use control, ininya kita atur, kita jalankan. Nah, kemudian setelah itu kita tunggu beberapa saat ya, kita tunggu prosesnya. Ini semuanya sedang berjalan, sedang berproses. Kita tunggu dan kita lihat nanti outputannya seperti apa. Kita lihat ke outputnya sini. Nah, ini outputnya, ini sedang diproses. Tadi kita membuat outputannya itu output sama dengan 1, output 3, output 6, output 10, 15, 21, 28. Nah, jadi output ini akan mengulang 12 kali dan dikali 3 jadi 36 tadi ya, dimana pada US Simulator tadi itu adalah memasukkan seperti itu. Soalnya kita tadi pada sistem ini dimasukkan 3 kali proses. Nah, ini 3 kali proses yang tadi kita lihat. Kalau kita ini proses satu lagi gitu ya, kita masuk lagi, berarti ke sini kita tunggu ini semuanya belum selesai. Dan ini adalah untuk P1, P2 dan P3 gitu, semuanya sedang berjalan dan berproses. Ini sampai hasilnya nanti outputnya 36 terakhir ya. Kita tunggu saja karena ini sedang diproses. Nah, ini kita belum masuk ke P3 ya, karena kita ini masih proses juga ya, masih berjalan. Tunggu saja beberapa saat sampai semuanya berhenti. Ini juga bisa kita lihat masih jalan ya. Nah, kita lihat kalau langsung ini masih. Oke teman-teman, ini sudah ya. Kita cut aja gitu. Nanti sekarang kita masuk ke ini sudah beres. Kita masuk ke views, dimana kita di sini view prosesnya kita lihat. Nah, ini adalah proses statistik yang kedua. Nah, yang dimana tadi untuk average process waiting time-nya itu 22 dan untuk sekarang itu adalah 48. Jadi terlihat perbedaannya ya teman-teman. Kita selanjutnya kita akan membuat penjadwalannya seperti itu. Seperti itu teman-teman. Dimana kita masuk lagi ke sini ya. Ini kita masuk ke sini, kita masuk ke view proses. Kita tunggu. Nah,
kita P2 nya kita kasih. Nah, untuk alif filternya proses. Nah, ini ya untuk alif filternya kita rubah. Nah, udah, ini kan udah. Ini kita kasih ininya, kita waktunya, waktu kedatangannya kita rubah jadi 15 ya teman-teman. Kita rubah jadi 15. Jangan lupa kita kunci lagi, kita create new process. Nah, dimana dia nanti akan masuk ke sini ya, ke website temp. Kita buat juga untuk P3 nya kita buat ini adalah 20 ya teman-teman. Kita 20, kita jadi selisihnya itu adalah 5 ya. Nah, kita create saja. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita ke simulator, kita jalankan, jangan lupa. Nah, setelah itu kita lihat ya, yang tadi, proses yang tadi kita masuk sini. Nah, ini akan berjalan. Ini prosesnya sedang berlangsung. Kita lihat ini sedang berjalan teman-teman. Nah, ini sedang proses ya, kita tunggu beberapa saat. Nih, jadi general purpose CPU registernya ini lagi sedang berjalan. Kita ini bisa dilihat, dan ini output hasilnya gitu, seperti itu teman-teman kalau menggunakan CPU simulator ini. Nah, setelah itu kalau emang sudah semuanya berjalan, kita masih menunggu. Ini ada 2 filenya yang masih belum dijalankan juga. Lihat, 1 file lagi, kita menunggu. Kita masuk ke views ini, kita cek di view process start. Nah, ini kita bisa lihat juga ya, ini masih menunggu. Kita coba lihat lagi, ini prosesnya sedang masih berjalan atau tidak ya. Nah, ini proses sedang terus berjalan. Kita lihat untuk ininya, kita masuk sini. Nih, masih melakukan output itu dari prosesnya tadi. Dimana ini tuh adalah sebuah cara ataupun simulasi ya teman-teman. Di sini saya menggunakan seperti itu karena untuk melakukan sebuah proses dari input ke output itu tidak hal yang mudah gitu, tetapi membutuhkan beberapa waktu yang emang harus kita tunggu. Nah, sampai ini outputnya nanti selesai. Dah, ini sudah selesai. Kemudian sekarang kalau memang kita udah selesai semuanya, kita masuk ke view start. Nah, kita bisa dilihat ya teman-teman, yang dari tadi kita menjalankan sama yang sekarang. Yang tadi kan yang pertama kita 22 ya untuk average process wait time-nya, dan untuk yang kedua itu adalah 42 untuk proses waiting time-nya atau perbedaan waktunya. Dan untuk ketiga ini perbedaan waktunya adalah 52 teman-teman. Jadi kelihatan perbedaannya gitu antara rata-rata waktu tunggunya. Kalau emang kita menggunakan penjadwalan ini adalah waktunya 52 gitu. Oleh dengan itu ya, dengan ketiga percobaan tadi, itu yang pertama sama yang kedua dan yang ketiga, itu dapat disimpulkan bahwa menggunakan penjadwalan proses untuk manajemen proses ini akan mempersingkat waktu tunggu dari suatu CPU. Seperti itu, akan mempersingkat waktu tunggu dari sebuah CPU tersebut. Dengan ketiga perbandingan tadi proses yang telah kita coba tadi. Nah,
kita ini P1 nya sama, untuk P2 nya ini ada 0,57 dan untuk P3 nya 124. Dari yang paling cepat proses sekarang dan proses 1, 2, dan 3 itu, yang paling cepat adalah proses yang ketiga ini, yaitu proses waktunya ada 52 seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian untuk mengenai tentang simulasi manajemen proses. Semoga ini dapat membantu teman-teman dalam pembelajaran. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.